kali ini kita akan praktikum tentang hacking. Ya, sudah dibaca modulnya? Baru sekali. Kemarin ada muka. Kemarin pada saat di rumah sakit Ya. pernah melihat yang lagi hektik Belum. atau asistennya? Belum. Paling yang pas salinan, pas maternitas. Pas maternitas. Iya. Ya, oke, itu sama ya sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan acting yang tunggal ya. Ya, maksudnya nanti macam-macam acting tuh ada banyak. Ada yang tunggal, ya. Jadi nanti ketika di up-nya actingnya itu ada yang selang-seling, ya. Dan ada yang jelujur, acting jelujur, ya. Baik. Nah, sebelum ke acting, ada yang tahu apa yang dinamakan dengan luka? Rusaknya bagian jaringan tubuh. Rusaknya bagian tubuh, Jaringan tubuh. atau terputusnya kontinuitas jaringan, ya, sehingga dia akan ngebelah seperti ini. Karena ini penting gitu, lagi direkam ya. Boleh nggak nanti direkamnya? Jadi ini kan terbuka nih, luka terbuka, jadi port the entry mikroorganisme, ya. Hacking tujuannya adalah untuk menutup, sehingga kalau tertutup berarti pintu masuk mikroorganismenya tidak ada, ya. Yang kedua adalah mempercepat proses penyembuhan, ya. Kenapa mempercepat? Karena kita dengan menyatukan nih jaringannya nanti tumbuh langsung rapat gitu dengan di-hacking, dengan disatukan, ya. Dengan disatukan, jadi dia cepat. Kalau misal Bu sobek, nggak mau dibenton, nggak mau di-hacking, bisa sembuh nggak? Bisa, ya. Karena perbaikan jaringan terutama kulit itu cepat, tapi secepat-cepatnya itu 28 hari. Ya. Bisa sampai dia tertutup lagi. Ya. Itu 28 hari. Meskipun tertutupnya berarti nggak sempurna, karena pertumbuhannya dari dalam ke atas gitu kan. Kalau seperti ini ya, jadi dari dalam ke atas, ya. Dengan di hacking, ya, dalam waktu seminggu juga sudah rapat biasanya, ya, kalau kita hacking, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, tujuannya apa coba? Kira-kira? Estetika biasanya ya. Estetika itu apa? Estetika biar kalau tadi yang saya bilang dia bisa sembuh sendiri, bisa. Ya, bisa sembuh sendirinya dengan biarin numbuh sendiri jaringannya gitu kan. Ya, cuman nanti nggak estetik gitu. Kulitnya ya, keloid, ya, sikatrik akan muncul. Tapi kalau di hektik dia akan meminimalkan itu tadi, adanya keloid, adanya sikatrik, atau tumbuhnya jadi perfect kayak semula gitu ya, kondisi kulitnya gitu ya. Oke. Nah, itu tujuan dari hacking. Oke. Kemudian alat-alat yang disiapkannya apa saja kalau hacking? Prinsipnya apa ya? Steril. Prinsipnya steril. Ya. Prinsipnya steril. Oke. Yang disiapkannya NaCl, ya, ini untuk pencucian luka awal, kemudian ada H2O2,
ya. H2O2 itu kalau lukanya kotor, kita pakai H2O2. Kalau NaCl ini kita untuk cuci luka biasa ya. Kemudian kasa, handscoonnya steril dan on ya. Kemudian betadine nanti buat desinfektan. Kemudian duk bolong, handscoon, ini ada foam ya. Kemudian ya lidocaine. Lidocaine buat anestesi ya. Spetnya 3 cc yang dipakai ya. Kemudian ada ini needle holder ya. Nanti ada nah yang ini klem arteri ya. Ini needle holder, ini klem arteri. Nih, ini needle holder. Ada itunya dari Iya, tuh ngambil alat-alat nih, ya. Nah, kemudian ini ada yang tadi ya, ada yang steril dan tidak steril, ya. Ini handscoonnya steril ya, bisa kita letakkan di luar, ya. Yang steril apa saja? Ada bolong, ya. Kemudian pinset bisa di situ. Kemudian needle holder, ya, steril. Kemudian gunting, ya, gunting jaringan, gunting benang, ya. Kemudian kalau kita nggak ada korentan berarti kita butuh pinset ya, pinset anatomis buat ngambil nanti alat-alatnya, ya. Terus ini boleh ada dua, yang satu buat ngambil, yang satu nanti buat ke pasien awal, ya. Kemudian ini yang enggak steril, obat, ya, pinset bisa, ya. Kemudian nah ini ada needle, ya, jarumnya ini ada macam-macam, ada yang kecil, ya, yang kecil, ada yang ukuran besar, ini yang sedang. Nah ini yang besar ya, ini yang ukuran besar, ya. Ya. Nah ini steril ya,
steril. Jadi kalau untuk awal, so kita letakkan dulu. Benangnya, benangnya ada macam-macam, cuman intinya ada dua. Ada yang mana Bu? Ada yang ini without, ya. Ada yang with. Without. With. Ya. Ya. Nah, ini steril. Kalau misal ya, kemudian jarumnya, ya. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan, ya. Oke. Kemudian tentu saja ini sama Bengkok. handscrew, ya. Interaksi, ya. Prainteraksi itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah itu kita lihat di rekam medisnya, ya. Kita lihat instruksinya seperti apa, ya. Lukanya seperti apa, ya. Identifikasi luka dari hasil yang mengkaji awal, ya. Sehingga nanti berpengaruh pada di prainteraksi itu kan persiapan, ya, alat dan bahan, ya. Kalau misal lukanya dalamnya hanya sekitar 1 cm, oh berarti jahitnya udah jahit atas gitu kan. Tetapi kalau udah sampai ke otot, sampai ke tendon gitu kan, berarti harus 2 jahitnya, ya. Yang dalamnya dulu, kemudian yang atasnya, ya. Benangnya juga akan beda. Kalau yang dalam berarti yang adsorbable atau non adsorbable. Absorb, ya, karena nggak mungkin dibuka lagi, ya, cabut gitu kan. Nah, yang atas berarti kita menggunakan benang yang non adsorbable, ya, yang tidak bisa diserap. Nah, sesudah itu, sesudah bahan dan sebagainya siap, kemudian, ya, kita pakai handscrew bersih dulu, ya. Kemudian kita ke fase orientasi, ya. Di fase orientasi seperti biasa, selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Suster Evi, saya yang saat ini bertugas atau dinas pagi di ruang IGD. Sebelumnya izin Bapak bisa menyebutkan lagi nama dan tanggal lahir sambil kita lihat gelang identitas pasien, ya. Kita akan mengidentifikasi pasien. Oh iya betul, dengan Bapak Rahmat, ya. Iya Bapak, jadi saya dapat instruksi dari dokter bahwa luka Bapak yang Bapak alami itu harus dilakukan penjahitan, ya, harus dihefting namanya Pak, ya. Tujuannya apa? Biar tidak infeksi, biar cepat sembuh, ya, dan nanti menutupnya itu bagus gitu, ya. Nah, nanti teknisnya Bapak akan saya berikan anestesi lokal, ya, biar tidak terasa nyeri. Kalaupun nyeri, karena memang ada jarum yang masuk, ya Pak, ya, jadi Bapak mungkin bisa meminimalisirnya dengan tarik nafas panjang atau teknik relaksasi yang lain, ya. Misal Bapaknya atau Ustadz gitu, ya,
Bapak bisa sambil murotal, mendengarkan murotal, atau bisa sambil tilawah, ya, atau sambil berdoa kalau misal bukan Islam gitu ya. Nah, itu kita sebutkan, ya. Dari situ ada yang mau ditanyakan, Pak? Dari tindakan, proses tindakan ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau misal tidak ada, kita akan mulai, ya. Kira-kira tindakannya maksimal 30 menit lah, ya. Nah, terus sesudah itu bagaimana Pak? Setuju tidak untuk dilakukan tindakan? Ya, kalau misal setuju, saya akan melakukannya sekarang, ya. Baik, kalau Bapak setuju, jangan lupa isi surat persetujuan, ya. Kemudian jaga privasi, ya, penerangan yang baik, ya. Kemudian sesudah itu suhu juga, ya, karena kita biar nggak riweuh gitu kitanya juga, ya. Kemudian yuk Bapak diposisikan yang nyaman dulu, ya. Oke, posisi nyaman. Sudah nyaman Pak? Sudah. Baik, saya akan melakukan tindakan ya Pak, ya. Kita cuci tangan tadi ya. Iya. Cuci tangan, kemudian pakai handscoon, pasang perlak, dipasang perlaknya Pak. Oke. Sesudah itu kita siapkan, dekatkan alat, ya, jangan lupa dekatkan alat. Handscoonnya bisa dimasukkan ke situ ya, kalau enggak juga enggak apa-apa, ya. Kemudian Ibu izin dong. ya. Kemudian apa yang disiapkan? Nanti kita akan ngebersihin, kita lihat, oh lukanya sepertinya nggak begitu besar ya, Tidak begitu dalam. jadi ini kan steril ya, korentornya nggak ada. Tadi kita sudah ini dari pinset, ya, berarti untuk dibersihin pakai NaCl, nanti dikeringkan kalau lukanya kecil ya. Kemudian sesudah dikeringkan nanti di desinfektan, ya. Ini satu nanti buat anestesinya, ya. Sesudah dilakukan hacking nanti dibersihkan lagi, dikeringkan, tutup, ya. Kemudian sesudah itu kita pakai NaCl. nanti ada NaCl, ya, ngebersihin awal sama ngebersihin sesudah dilakukan hacking, ya. Kemudian nanti ada desinfektan pakai Betadine. betadine. Ya. Kemudian ini nanti kita mau pakai handscoon yang steril, ya, pakai handscoon yang steril.
ini bisa kita buka sekarang, bisa juga nanti, ya. Kalau sekarang berarti ini on, ya, on. Dilakukannya nanti kita memakai handscoon sterilnya sesudah kita melakukan apa ini namanya? Sesudah kita melakukan anestesi, ya. Yang seperti itu bisa dimodifikasi, ya. Cuman prinsipnya tetap dipegang, steril atau enggak. Jadi bukan utama. Ketika misal Bu, itu kenapa ininya apa pada saat pakai handscoon on Bersih. gitu, bersih gitu ya, nggak masalah, ya. Kalau kemarin sih di ini semua ya. Soalnya kemarin ada yang nanya, Bu, gimana kalau Bersih. kalau speknya di luar? Nggak apa-apa speknya di luar, cuman diperhatikan prinsip ininya, ya. Kalau misal mau yang steril berarti sesudah itu kemudian kalau speknya di dalam, obatnya kita nggak bisa ini sendiri, ya, kecuali kalau ada yang lain. Kalau sendiri, nah berarti kita persiapkan di sini, ya. Sesudah selesai semua, kemudian kita lakukan ganti handscoon, ya. Sesudah semua disiapkan, ya, ganti handscoon, pakai handscoon yang steril. Sebenarnya ini juga bisa dimasukin ke situ tadi waktu awal, ya, tapi kalau ini di luar juga nggak apa-apa. Tadi yang penting prinsipnya, ya. Sudah kan ya cara memakai handscoon, ya? Sudah. Hand to hand. Gloves to gloves. Oke. Nah, berarti ini udah steril, ya. Kita ambil, kemudian kita bersihkan lukanya, ya. Boleh pakai pinset, boleh, ya. Biasa dari luar ke dalam, ya. Kalau misal lukanya kotor sekali, diirigasi Diguyur gitu. pakai NaCl. ya. Kemudian sesudah itu kita keringkan, ya. Sesudah itu kemudian kita desinfektan. Ya, desinfektan dengan betadine, ya. Oke, ya, sudah. Kemudian kita pasang Duduk bolong. ya. Boleh naikin nggak ini ke sini? Ya, Ini selain Bu. ke sini. Sini, Bu. Ya. Kita akan ngejahitnya yang ini, ya, daerah ini, ya, ceritanya. Ya. Oke. Ya, duduk bolong. Kemudian kita akan melakukan desinfektan. Sebelumnya kita persiapkan dulu hidungnya. Benangnya, ya. Iya. Ya. Tadi dimasukin dari tadi, ya. Sama yang jarum, Ibu. Ya. Gimana Ya.
Kalau itu kan bentuknya kayak gitu tuh. Iya. Dibuka sama kayak kalau kita di awal dari Iya. kayak sama ini ya dari awal. Iya. Udah jarinya udah. Ya. Kemudian kita siapkan dulu. Ya. Nah, kita lihat berapa sih kira-kira? Oh, cuma 2. Ya sudah. Ini kita siapkan, kita potong ya. Oke. Kemudian nah, ini kita tuh klikkan ya. Di mana? Sepertiga belakang. Jangan di tengah-tengah. Nanti akan menyulitkan kalau di tengah-tengah. Ya. Kemudian kita pasangkan ini ya. Pasangnya ini disimpan dulu di sini, kita rapatkan, kemudian kita sampai klik-klik gitu ya. Ada 2. Masukin ke sini. Ya. Oke. Ini udah siap. Ya. Needle-nya. Kalau ini bisa bolak-balik ya. Kalau nanti intubasi itu nggak bisa. Terserah kalian sukanya di mana gitu. Kalau ini berarti dari kanan dulu ya. Oke. Udah siap. Kemudian Suntikan lidocaine. lidocaine. Anestesi dulu. Tadi ini kan steril ya. Iya. Iya. Steril. Tadi udah dipersiapkan, ini jangan dibuka kan? Berarti ini kalau kita benar-benar sendiri nih ya. Kalau nggak mah jadi ada yang megangin itu, kita yang narik gitu. Ya. Nih. Kemudian kita lakukan kita lakukan anestesi lokal. Baik Bapak, sekarang kita akan mulai ya Pak ya. Ini kalau terlalu jauh boleh disimpan di sini. Steril kan? Steril. Ya. Ini sama ini. Ya. Punten ya, ini menggulung. Oke. Kita akan melakukan anestesi. Di mana? Di anestesinya di sekitar luka, jangan di lukanya. Apa yang dimasukkannya? Lidocaine 2%, biasanya sekitar 1 cc. Ya. Jadi gimana Bu sekitar luka? Anda bisa nusuk atas, bawah, kanan, kiri. Ya. Atau bisa nusuk di bawah, tapi perlu kamentalannya dalam arti tega gitu. Ya. 1, kemudian dibelokin ke kanan, belokin ke kiri gitu kan. Yang bawah, yang atas juga ya. Oke. Ini tadi masih ada betadine ya. Emang sengaja nggak apa-apa, jadi nggak usah pakai alkohol swab. Anda bisa seperti ini. Sebentar ya Pak ya. Ini ke sini ya. Injeknya apa? Rutenya subkutan ya, nggak boleh IV. Kalau IV nanti masuknya ke peredaran darah, ke jantung. Lidocaine itu bisa menyebabkan penurunan heart rate, ya. Nah, sesudah 15 ya, Bu? Kah? 15 derajat. 15 bisa, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Kemudian kita tarik sambil kita masukkan obatnya, ya. Tarik sebentar ya Pak ya, ini dibaalin dulu ya Pak ya, sambil dimasukkan obatnya ya. Kalau udah mau ke ujung,
belokin di sekitar ya. Tarik sambil kita masukkan obatnya ya. Kemudian sesudah masuk, ini baru atasnya boleh ya, boleh pakai dua. Yang kanan, daerah kanan, tarik kan obatnya ya. Kemudian boleh di sininya juga boleh ya, tarik. Kemudian diangkat sambil dimasukkan obatnya ya. Oke. Nah, sesudah itu ke pasiennya, ini kalau masih ada kita simpan dulu ya. Nggak langsung dilakukan tindakan ya, tidak langsung dilakukan tindakan, tapi tunggu dulu 1-2 menit biar berespon ya. Sesudah 2 menit kemudian kita cek ya, dicubit pakai pinsetnya ya, chirurgis ya. Sakit nggak Pak? Udah enggak. Nah, berarti ketika pasien bilang sudah enggak, ya, terus kita lakukan ya. Caranya nih, megangnya kalau ini kecil bisa seperti ini ya, atau pokoknya senyamannya aja ya. Bisa seperti ini megangnya ya. Nah, yang harus diperhatikan kalau yang tanpa needle ini kan 2 ya. Lihat, ini di sini sama ini di sini ya. Ini tuh sering copot ya, yang kecil. Iya, kalau kita narik ininya copot ya, sering copot benangnya. Nah, makanya ada trik ya. Ini masukkan ya. Kemudian ini buat apa? Buat bantu untuk narik ya. Bantu untuk narik jaringan ya. Nah, sampai di sini ya, sampai di ujung ya. Ini boleh nggak agak ke bawah dulu? Itu kasihan temennya ya, bentar ya. Ini sampai di ujung sini ya. Sampai di ujung, kemudian dilepas kalau udah di ujung, kemudian ini kita tarik sambil ini tuh. Sampai ditahan ya Bu. Sambil ditahan ya, biar nggak ke bawah. Nah, sesudah ini keluar ya benangnya, kemudian kita klaim juga yang 2 ini, 2 benang ya. Biar apa tujuannya? Biar nggak copot yang pendeknya tadi ya. Nah, kemudian sisakan ya. Kalau misal Bu ini nggak pakai ini, boleh nggak dipegang sama tangan? Boleh. Cuman ingat tetap pendek. Enggak sih sebenarnya nggak susah, tapi resiko nih terkena ini ya. Nah, sesudah itu ya, caranya nih 1, 2 ya, bisa 2, kemudian ambil ini. Nah, udah gitu ininya diem ya, yang klemnya diem, yang gerak yang ini nih, tangan kita yang ini. Nih ya, lagi 1, 2 ambil, kemudian Tarik. pisahin tuh. Kalau terlalu tajam kayak gitu, kalau terlalu keras ya. Tenaga anti. Jadi udah putus sendiri. Ya. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan pasang lagi
Kalau nggak mau pakai tangan satunya lagi, pakai itu berarti. Pakai pinset. Kenapa nggak mau? Oh, enggak, kan tadi takutnya bisa kena jarumnya gitu. Oh, Pegang benangnya. kan pakainya pakai ini, needle holder. Needle holder ya. Ya, Jadi yang pinset mah untuk ini Ngebantu aja, narik ngebantu narik nahan jaringan sama ngebantu ini nih, narik narik kulitnya ini nih, kayak gini nih. Oh, itu aja. Ya. Oke, ini yang kedua ya. Nah, jaraknya jangan terlalu rapat, jangan terlalu jauh ya. Narik. Nih, ngebantu ini ya. Sesudah itu ini kan tetap pakai needle holder. Nah, ini ditahan kan? Kalau enggak dia ke bawah-bawah ininya gitu. Sakit ya. Kayak ngedepnya nih. Nih. Ini. Nah, sesudah keluar benangnya dipindah. Ya. Fungsinya juga untuk biar nggak lari yang kecilnya nanti copot. Ya. Nah, kalau misal ini susah, berarti klemnya yang disimpan, ininya yang ditarik gitu. Karena ini nanti pakai buat knot ya namanya, untuk menyimpulkan. Ya. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Ya, sekitar 1,5 senti. 1, 2 2. Ya. Dua atau 3 kali ya. Nyimpulnya ya biar kuat ya. 1, 2. Nah, yang ditarik yang di tangan kitanya ya, jangan yang klemnya, karena ini juga bisa. Nah, buat narik bisa, tapi nanti ininya jadi panjang gitu. Nih, sesudah itu kemudian kita gunting satu-satu ya. Kemudian sebentar ya Pak, biasanya suka keluar darah ya, kita bersihkan dulu ya pakai dep. Ini satu lagi Pak, sebentar ya. Tinggal dibereskan ya Pak ya. Kayak dibereskannya gimana? Dengan dilakukan pembersihan ya. Sesudah kemudian dibersihkan ya. Tadi kan banyak betadinnya, kemudian dikeringkan ya. Sesudah dikeringkan kemudian kita tutup ya. Nah, biasanya kalau yang luka hekting itu selalu dikasih Supratul, Daryantul ya, meskipun nggak wajib ya. Ini hanya untuk kenyamanan pada saat ngebuka biar nggak lengket ya. Oke, dikasih Daryantul, kemudian ditutup. Ya. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak ya tindakannya. Sebentar, tinggal di plester. Sesudah itu kita lakukan plester ya. Sesudah plester, kemudian ya sudah selesai Pak, kaji respon pasien seperti apa. Gimana Pak perasaannya? Sakit ya Pak ya, sebentar ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, tapi meskipun sakit ya. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Kebetulan saya masih ada pekerjaan ke pasien lain ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti jam 12 saya kesini mau observasi sambil lihat kondisi Bapak gitu ya. Sesudah itu pamit pulang, bersihkan alat, kitanya cuci tangan ya.
Jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi. Ya. Oke, dari situ ada yang mau ditanya?